Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi bersama kami di Handybar Family. Ya, ini konten pertama kali berdua untuk membahas sesuatu yang istilahnya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi mohon dimaklumi, sekarang kita lagi ada di suasana di outdoor. Ya, ini itu di belakang itu adalah jalan. Terus ini ruangannya juga mungkin agak berisik, tapi nggak apa-apa lah, kita coba ya, daripada nggak kita sering kita melakukan hal yang istilahnya menunggu sesuatu yang apa sempurna dulu akhirnya nggak jalan-jalan. Nah, saat ini gimana caranya kita biar jalan dulu lah, membagikan sebuah cerita ataupun pengalaman yang semoga bermanfaat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengalaman seorang istri saya. Namanya siapa? Kenalan dulu, Mbak. Nah, kenalan dulu. Namanya siapa nih? Nama saya Dinda Fadila Rahma, biasa dipanggil Dinda atau sayang. Biasa dipanggil Dinda. Sudah. Oke. Saat ini kondisi istri saya lagi hamil ketiga, tapi nanti kita bahas banyak hal. Kondisi istri saya hamil ketiga, sedang kuliah juga semester 7 ya. Mau semester 7, terus merantau. Kita sekarang ada di kampung halaman karena puasa. Kita juga merantau di salah satu di tanah Jawa, itu Yogyakarta. Nanti kita akan bahas semuanya, tapi kali ini kita akan membahas tentang hamil dulu saat menikah, hamil sambil puasa. Nah, saya Helmi Nasir, seorang ya apa ya, pengusaha mungkin ya dibilang kayak gitu, usaha yang kecil insya Allah akan besar ya. Jadi gimana nih perasaannya Mbak Dinda hamil sambil puasa nih? Perasaannya lebih lemas sih pastinya, tapi lebih tenang, lebih bahagia, bersyukur. Oh, ternyata bisa ya. Karena ini kan jalan ke tahun keempat ya kita menikah, nggak pernah puasa full. Ini nanti hamil ketiga baru bisa puasa. Ini goyang-goyang nih. Apa? Nanti hamil ketiga baru bisa puasa full. Terus sambil jaga 2 bocil lagi sambil puasa, jadi harus bisa bagi-bagi waktu dan bagi-bagi jaga stamina. Saat kondisi hamil seperti ini kan berarti kan kondisinya bayi kan butuh nutrisi. Itu gimana sih sebenarnya? Ya, jadi kan setiap ibu hamil itu kan dibagikan satu vitamin C, satu kalsium, sama satu vitamin penambah darah. Jadi di waktu sahur saya minum vitamin C sama yang kalsium. Terus di waktu berbuka langsung minum untuk penambah darah. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, menganjurkan nggak sih puasa sambil hamil kayak gini, atau disarankan atau gimana? Atau nggak apa-apa atau gimana? Nggak apa-apa sih, yang selagi sanggup nggak apa-apa. Oke, tadi kan ada anak-anak ya, ada bocil 2. Nah, saat hamil kayak gini kan berarti kan harus kebagi tuh, minum ASI dan sebagainya gitu, gimana ngaturnya gitu? Nggak, ASI di stopkan. Oh, ada di stopkan. Jadi mereka fokuskan minum susu sufor ya, sama makan. Oke, susu Kan sudah di atas 1 tahun kan, jadi udah boleh minum, udah boleh makan sufor. Oke, kalau seandainya kalau puasa sambil hamil kayak gini tuh, apa sih yang laparnya sama nggak sama seperti sebelum hamil, atau biasa aja atau gimana? Biasa aja kayaknya ya. Biasa aja ya. Cuman sedikit lemas sih. Mungkin tergantung bagaimana saat sahurnya. Jadi kalau sahur itu terpenuhi, kayak makan terpenuhi banyak. Terus minum air sampai 3-4 gelas, makan kurma. Itu insya Allah nggak rasa lapar sama sekali malahan. Cuman tapi kalau minum airnya nggak sampai 2 gelas, itu pasti berasa banget menjalani selama sehari itu. Oke, terus ini puasa keberapa? Dari berapa puasa? Berapa hari puasa? Ini sudah berapa kali batal? Kemarin batal sudah 8 kali. Dari 1 bulan ya, sudah jalan berapa puasa ini? 20-an ya. 8 kali batal karena 8 hari batal karena minum obat.
karena lagi sakit kan, di operasi kecil kemarin. Iya, nanti kita bahas lah gimana kondisinya hamil sambil dioperasi tanpa Sedikit anestesi. dan menyuntikkan sedikit anestesi, itu sakitnya luar biasa. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini kan puasa sambil hamil ya. Nah, ini apakah tahun pertama setelah menikah atau punya hamil juga pertama, ini kan hamil ketiga ya. Nah, hamil-hamil sebelumnya kenapa nggak puasa? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Berarti tadi kan katanya biasa aja. Atau gimana? Iya. Awalnya coba. tahun pertama mungkin kan nggak pernah dicoba, karena dipikir kan hamil nggak usah puasa, takutnya nutrisinya nggak terpenuhi. Soalnya kan sudah dikasih keistimewaan juga sama Allah, bisa diganti, bisa bayar fidyah. Terus oh iya, mungkin kasihkan seperti itu. Terus memang lemas ya, atau nggak tahu bawaannya anak pertama sama anak ketiga itu beda banget. Maksudnya kayak anak pertama itu manja banget, nggak takut, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit dijaga, padahal sebenarnya bisa aja sih sebenarnya. Pas hamil ketiga ini Sudah terlatih ya? Sudah terlatih. Kok jadi lebih kuat gitu loh. Kenapa nggak coba? Cuman hamil anak kedua kemarin sempat coba, tapi rasanya memang nggak mampu, sampai gemetar. Pernah coba tahun kemarin kalau nggak salah, itu badan gemetar, lapar banget, nggak sanggup. Oh, jadi memang kalau seandainya untuk hamil pertama, kita istilahnya latihan pertama kali. Kalau seandainya kita nggak sanggup ya jangan dipaksain. Jangan serta-merta, nggak usah serta-merta kayak, oh jangan, aku kan hamil, takut nggak terpenuhi, nutrisinya terpenuhi kok, insya Allah. Ya berarti kan ada proses tuh, kita puasa sambil hamil itu ada proses, karena ada tantangan sebelumnya, karena kita telah melewati step by stepnya sehingga kita bisa gitu ya berarti ya. Luar biasa Mbak Dinda ini. Apalagi Mbak Dinda bisa disaringkan Mbak Dinda saat hamil sambil puasa ini? Itu dijaga pola makannya ya, dijaga minum airnya. Kalau bisa sih pakai botol itu ya, yang lagi viral itu yang 2 liter setiap hari. Dia sudah beli sebulan yang lalu, tapi baru dilakukan satu minggu ini ya, satu hari ini. Oh, ini hamil keberapa? Ini bulan keberapa? Mengandung bulan keberapa? Bulan ke-7. Bulan ke-7 ya. Memang termasuk dalam trimester yang kuat sih. Kalau searching kan trimester pertama itu kan masih rentan, masih lemah. Kalau trimester ketiga itu gampang capek, mudah lelah. Jadi yang paling kuat memang di trimester kedua. Kalau trimester ketiga? Kenapanya? Kuat ini atau baru lemah? masuk. Kuat tapi mudah capek, mudah capek, gitu. Mudah lelah. Cepat trimester lelah. itu adalah per 3 bulan ya? Iya, per 3 bulan per masa kuartal kehamilan. kalau sana dalam bisnis dan sebagainya. Sudah apa lagi yang bisa disaringkan nih buat teman-teman semua? Selain tadi harus mengolah makan, minum, jaga kesehatan, kan itu umum tuh. Apalagi tuh? Yang penting sih jangan hanya sekedar menahan, kalau bisa jangan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, tapi ibadah juga digenjot. Maksudnya niat dibetulkan, karena memang ya rindu puasa. Kalau saya pribadi kan ini tahun keempat baru bisa puasa full ya. Jadi selama 3 tahun berturut-turut nggak pernah puasa. Karena jadi setiap tahun hamil menyusui. Jadi betul-betul rindu ya, merasakan bagaimana rasanya puasa sebelum nikah, seperti sebelum nikah. Terus digenjot Qurannya, sholatnya. Oke, berarti ada ikhtiar vertikal, horizontal. Ikhtiarnya untuk bumi yaitu makan dan sebagainya, ada juga ikhtiar vertikal, jadi berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Vitamin buah-buahan. Iya, vitamin buah-buahan. Oke, ini sudah hampir 10 menit. Jadi kita coba sharingkan sekitar 5 sampai 10 menit ke depan dalam konten-konten selanjutnya. Jadi mungkin cukup ini dulu ya. Ada lagi mungkin nanti kita akan bahas bagaimana caranya dioperasi sambil hamil, itu luar biasa itu. Oke, sekian dari saya Helmi Nasir dan Dinda Fadila Rahma. Sampai ketemu di channel di konten berikutnya.